wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat terus belajar. Yes, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil Alamin. segala puja serta puja untuk Allah yang dimana dengan naungan rahmat serta karunia nikmatnya hingga hari ini kita mampu dan sanggup menjalankan rutinitas kita sebagai orang muslimnya, yakni belajar bersama. Alhamdulillah rabbil alamin. Ayo anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini siapa yang sudah masuk? Siapa yang sudah masuk hari ini? Sudah? Itu yang bisa video siapa? Ya, untuk teman-teman kita yang hari ini tidak hadir, tidak bisa bergabung bersama kita di sini, kalau memang kiranya mereka sakit, dan di sini kita doakan untuk mereka ya, agar Allah angkat penyakit dari dalam tubuh mereka, istiarkan kembali, kemudian bisa belajar bersama kita kembali. Ya, anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak minta satu orang yang bersedia untuk memimpin kita dengan doa sebelum pembelajaran dimulai. Ayo siapa? Lutfi? Oh, Fahri ya? Ayo Fahri ke depan, pimpin doa bersama dengan teman-temannya. Hari ini kita akan belajar kaitan dengan Quran surah Al-Alaq. Materi bab pertama di semester awal kelas 6. Atau ayo, anak-anak yang soleh dan soleha, ada yang sudah bisa hafal Quran surah Al-Alaq? Ada yang sudah bisa hafal? Belum? Belum hafal? Ada yang setengah? Ya, ada yang masih seperempat. Oke, di sini kita akan belajar bagaimana caranya agar kita bisa menghafal Quran surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 19. Ya, anak-anak yang soleh soleha, Pak mau tanya. Ada yang bisa menjawab? Silakan ajukan tangan ya. Surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran adalah surah apa? Ada yang bisa? Anissa? Iya betul sekali, teman untuk Anissa. Ya, surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yang berikutnya, kira-kira di manakah tempat pertama kali baginda Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kaitan dengan Quran surah Al-Alaq? Ada yang tahu di mana tempatnya? Aja, Anda bisa ya Aja? Di mana tempatnya? Iya, tepuk tangan untuk Aja. Surah Al-Alaq itu tempatnya itu adalah di atas Jabal Nur di dalam Qahirah ketika baginda Nabi sedang berhalwat. Beliau mengangsingkan diri daripada kehidupan jahiliyah. Ya, anak-anak yang soleh dan soleha. Lalu kemudian surah Al-Alaq diturunkan. Ada yang bisa jawab? Ya, Lutfi. Surah Al-Alaq diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW pada malam tanggal 17 Ramadan. Iya, tepuk tangan untuk Lutfi. Ya.
Surah Al-Alaq pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yakni pada malam tanggal 17 Ramadan. Yang di mana ya anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar kaitan dengan Quran surah Al-Alaq. Bagaimana kita mampu melafalkan serta menghafal Quran surah Al-Alaq. Di dalam cabang pembelajaran kita diminta untuk mampu melafalkan, menerjemahkan, memahami, menganalisis, serta menghafal surah Al-Alaq secara tekstual dan kontekstual, serta kita mampu mengkomunikasikannya, mampu mendemonstrasikan hafalan surah Al-Alaq. Tujuan daripada pembelajaran ini yakni kita mampu melafalkan yang pertama, lalu kemudian yang kedua menghafalkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 10. Kita batasi ya. Tujuan pembelajaran melafalkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 10. Lalu kemudian yang kedua menghafalkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 10. Ya, kriteria ketercapaian 7 pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu melafalkan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 10 sesuai dengan hukum bacaan. Yang pertama kaitan dengan makhrijul huruf, yang kedua tajwidnya. Itu yang poin penting yang harus kita perhatikan ketika kita melafalkan atau menghafalkan Quran surah Al-Alaq. Yang kedua, kita mampu menghafalkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 10 sesuai dengan hukum bacaan, makhraj dan tajwid. Ya, anak-anakku yang soleh dan soleha. Sekarang Pak Guru akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil, di mana satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Yang artinya teman kelompokmu adalah teman sebangku yang bersama denganmu. Yang masih 1 orang, silakan kita berpasang-pasangan. Kanca masuk di kelompoknya Cila. Kanca sama Cila, ayo bergerak. Lalu kemudian Ahlan maju bersama dengan Komarudin. Ahlan bersama Komarudin. Sudah ya, buka Quran surah Al-Alaq. Sekarang perhatikan video hafalan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ya sudah, anak-anakku yang soleh dan soleha sudah perhatikan video murotal Quran surah Al-Alaq tadi. Anak-anakku bisa mengulang bacaan kalian dengan melihat di dalam Al-Quran secara bersama-sama. Ayo buka Quran surah Al-Alaqnya lalu kemudian baca sama-sama. Bisa ya? Bisa. Ayo kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suara kencang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allama. Anak-anakku yang soleh dan soleha,
Kalian sudah melafalkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 10. Sekarang ikuti yang Pak Guru sampaikan, yang Pak Guru bacakan kaitan dengan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 10 sesuai dengan makhrijul huruf serta hukum bacanya yang benar. Bisa ya? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Ara'aita alladhi yanha. Abadan idza shalla. Abadan idza shalla. Jadi tugas dan tanggung jawab kalian dari masing-masing kelompok ini dengan teman kelompoknya, Pak Guru akan membagi lembar surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 10. Tugasnya teman kalian adalah untuk meng-cross-check hafalan kalian atau bacaan kalian. Lalu kemudian bila teman selesai satunya, lalu kemudian diikuti oleh teman yang lain. Ketika Alam mencoba untuk menghafal, maka Komar yang untuk mengeceknya. Ketika Alam selesai, maka Alam yang bergantian untuk meng-cross-check hafalan Komar. Paham sampai sini? Oke, sekarang Pak bagi ya. Di antara kelompok yang ada ini, yang mana yang sudah bisa menghafal Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 10. Ayo kelompok pertama. Kelompoknya Alfa sama Devani. Masuk nih. Ayo coba hafal ayat 1 sampai 10. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a.
Iya, beri aplaus untuk kelompoknya Alfa dengan Tani. Yang berikutnya kelompoknya Raisya sama Lalu. Ayo coba kelompoknya Lalu. Ayo, sama-sama. Iya, beri aplaus untuk kelompoknya Dalu dan Raisya. Ayo anak-anakku yang soleh dan soleha, untuk menyemangati kita pada siang hari ini, kita sama-sama tepuk anak soleh yang akan dipimpin oleh Rizky. Ayo Rizky, pandu teman-temannya, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam. Yang mencoba untuk menghafal bersama dengan teman-teman kalian. Sekarang Pak Guru meminta satu-satu untuk menghafal surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 10. Oke? Yang soleh dan soleha yang pertama, Pak minta Lutfi. Ayo Lutfi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى صدق الله العظيم. Anak-anakku yang soleh dan soleha, Pak minta kalian untuk menghafalnya di rumah kaitan dengan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 10, lalu kemudian dibuat dalam bentuk video, dan video itu Pak minta dikirim ke dalam WA pribadinya Pak. Saya anakku yang soleh dan soleha, itu teman kita yang terakhir kaitan dengan hafalan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 10. Pandu teman-temannya untuk menghafal Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 10. Bisa di sini, Elisa. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Anakku yang soleh dan soleha, kita minta kesediaan daripada anakku Mama untuk memberikan kesimpulan kaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Teman-teman, kesimpulan kita pada hari ini yang pertama, surah Al-Ahzab terdiri atas 19 ayat. Golong surah Makkiyah karena diturunkan di masa Rasulullah. Surah Al-Ahzab artinya semoga darah
Surah, tepuk tangan untuk Muhammad. Surah Al-A'raf terdiri atas 19 ayat, termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Kenapa termasuk dalam golongan surah Makkiyah? Karena diturunkan di kota Makkah jauh sebelum baginda Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi setiap surah yang diturunkan di kota Makkah disebut golongan surah Makkiyah. Itu yang soleh dan soleha. Jadi kaitan dengan melafazkan maupun menghafal Al-Quran ini bukan merupakan perkara yang sia-sia. Karena setiap sesuatu yang kita lakukan ada timbal balik, ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pahala bagi orang baca Al-Quran. Setiap satu huruf di dalam Al-Quran akan dibalas oleh Allah dengan 10 pahala kebaikan. Pertemuan berikutnya kita akan lanjut kaitan dengan Quran surah Al-Alaq ayat 11 sampai dengan 19. Lalu kemudian kita akan belajar bersama di pertemuan kita berikutnya. Bisa ya anak-anak yang soleh-soleh? Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih. Kita sama-sama melafazkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.